Beberapa waktu lalu, Ashanti mengumumkan usaha bisnis toko rotinya ditutup. Bukan dikarenakan bangkrut, namun ada permasalahan intern di manajemen pengelolaan Lumiere yang tak bisa dihindari, sehingga menyebabkan usaha yang 5 tahun dirintisnya itu harus tutup. Dengan kondisi seperti itu, tak lantas membuat Ashanti kehilangan semangat bisnisnya. Apalagi, keputusan Ashanti menutup Lumiere sangat disayangkan oleh anak dan menantunya Aurel dan Atta Halilintar. Ya kan ini Lumiere memang milik aku kan, maksudnya ya milik aku juga kan gitu. Jadi kita memutuskan ya memang tutup. Ya yang sedih kayak aku sedih sih kemarin Aurel bikin postingan yang Ketemu di situ. Iya, ketemu di situ. Oleh sebab itu, sepulang Atta dan Aurel traveling dari Korea, pasutri idaman itu langsung mengunjungi toko Lumiere yang kini sudah menjual menu baru, yaitu bakmi dan donat. Ashanti menunjukkan menu barunya itu kepada Atta dan Aurel. Nggak ngapa-ngapain, jadi kan mereka baru pulang dari Korea, terus ketemu buat ngobrolin masalah Lumiere gitu, kenapa tutup, terus apa maksudnya rencana Bunda ke depan, terus tadi juga nyobain bakmi aku, gitu aja sih. Ya, belum bisa kita ngomongin kayak gitu karena ya pastinya Aurel sama Abang tadi kayak menyayangkan banget Bunda, maksudnya langsung tutup aja gitu, maksudnya harusnya bisa ngobrol dulu bareng-bareng keluarga. Kita sih lebih ke ini ya, saling diskusi, saling berbincang antara anak dan orang tua. Kita mencari jalan keluar yang baik juga ya. Intinya kita selalu pengen support lah apapun yang terjadi sekarang. Semoga nanti kedepannya kita bisa banyak bikin sesuatu yang semoga nanti hasilnya juga lebih baik, bisa menjalin silaturahmi keluarga, kasih sayang antara keluarga juga. Tidak hanya sebatas menyayangkan keputusan Ashanti menutup Lumiere, Atta dan Aurel pun ingin mengetahui persoalan apa yang menyebabkan Lumiere ditutup. Ayah dan ibu Aminah itu pun ingin membantu mencarikan solusi agar usaha Ashanti tetap berjalan. Tapi mau ngapain dulu juga kayak masih, namanya juga baru tutup, kayak masih belum ada ide juga gitu, kayak apa mau diapain atau mau ngapain. Lebih tadi nggak nyobain fast food, lihat kan bakmi kita, terus mereka bilang gila enak banget Bun. Enggak sih sebenarnya ya kita tadi Kita ngobrol-ngobrol kita dulu lah. diskusi ngobrol, maksudnya kan kita tuh sebenarnya aku tuh belum ketemu Bunda sama Pipi tuh, maksudnya belum yang kayak ngobrol duduk lama tuh kan. Tadi lumayan lama nih. Tadi lumayan lama, terus ya maksudnya kita duduknya tuh kita bertukar pikiran. Kira-kira maksudnya ada masukannya apa nih gitu, terus ya nanya ada masalahnya apa gitu, karena kemarin tuh sempat lama nggak ketemu Bunda karena kita kan kemarin juga baru balik ya dari luar gitu, jadi pertamanya juga kaget gitu, dari postingannya Bunda segala macam, terus kemarin karena kalau di telepon kan takutnya kayak salah arti atau apa, akhirnya pas hari ini waktunya Bunda bisa, terus aku juga bisa, ya udah akhirnya kita duduk ya ngobrol. Selain sebagai YouTuber kenamaan, Atta Halilintar pun dikenal sebagai pengusaha. Atta menjalani bidang usaha yang hasilnya terbilang menguntungkan hingga membawanya menjadi pengusaha sukses. Terbilang ada beberapa bidang usaha yang dijalani Atta hingga kini, yaitu bisnis clothing line, rumah produksi, bisnis hijab, kuliner dan percetakan, klub sepak bola, dan saat ini yang tengah dirintisnya adalah pembangunan lapangan olahraga pedal. Wajar rasanya, Atta sangat ingin melihat bisnis ibu mertuanya itu sukses seperti halnya gurita bisnis miliknya. Bukan menyesalkan, mereka juga kan sebenarnya tahu ceritanya, tapi aku tuh nggak pernah secara langsung kayak ke anak tuh mau menyusahkan atau mau membicarakan bisnis ke anak tuh paling, aku sama Mas Anang paling kayak enggak lah udah gitu, kita bisa beresin sendiri gitu. Nah, Intinya kan di setiap bisnis itu pasti ada ujiannya, ada pelajarannya, ada juga rezekinya. Jadi tergantung mungkin akhir-akhir ini apa yang terjadi sekarang, kita hanya bisa mengusahakan yang terbaik nih, apa nanti ke depannya yang bisa dilakukan. Sebagai pebisnis, Atta menghargai keputusan Ashanti menutup Lumiere. Namun potensi Ashanti dan Anang untuk melanjutkan bisnis lain di bidang kuliner masih sangat menjanjikan di mata Atta. Oleh karenanya, Atta berharap apapun yang dijual mertuanya itu, sebaiknya bisnis kuliner tersebut tetap dilanjutkan. Bunda, ya kalau bisa Bun,
ya kita berdua ya janganlah, sayang banget karena kan Lumiere ini sebenarnya udah berapa ya, 6 tahun ya, 6 tahun lah ya. 6 tahun sih. Enggak, Pernikahan 4 ya? kita kan 4 tahun. 4, tapi kan sebelum itu udah 5 tahun. Kita 6 tahun, 2 tahun nikah sama siapa? Enggak. Berarti 5 tahun kali ya gitu. Maksudnya kayak 4 tahunan. Iya 4-5 tahun. Iya. Terus aku langsung kayak jangan lembur kalau bisa, cuman yang namanya itulah kita tadi tuh ngobrol, maksudnya cari jalan keluarnya gimana gitu. Pengennya sih ya jangan, cuman ya kita kan belum tahu ya, doain aja. Makanya sekarang yang paling penting adalah doa dari teman-teman, supportnya supaya kita juga semangat ya, bisa apa ya, mungkin bisa kasih insert yang baik juga buat Bunda sama Pipi gitu. Karena kan kasihan juga ya, karena kan Bunda tuh orangnya gampang stres ya, gampang kepikiran. Terus dari dulu mungkin kan emang gampang sakit kayak gitu-gitu kan. Nah jadi aku kayak kita di sini anak-anak sama Pipi tuh kayak aduh gimana ya, karena kalau misalnya takutnya sakit kambuh atau apa tuh takutnya makin stres kayak gitu. Tadi sempet tes itu. Makanya kenapa aku bilang Lumiere tuh nggak boleh buka di banyak tempat. Nah itu aku kan nggak setuju. Karena gini loh, Lumiere tuh kan fresh, dia itu nggak bisa disimpan terlalu lama di freezer contohnya. Jadi nanti kalau dikirim di daerah-daerah yang jauh-jauh, rasanya pasti berubah. Kalau secara bisnis kan orang pasti pengennya buka sebanyak-banyaknya, gitu kan? Berarti kan visi misinya udah nggak sama. Nah kalau Lumiere ini nanti rencananya kita akan, tadi kan masih belum meeting yang benar-benar ya. Abang sama kakak ngajakin meeting lagi di hari Jumat atau Sabtu yang duduk benar-benar berempat untuk ngomongin masa depannya Lumiere. Pokoknya abang sama kakak pengennya Lumiere-nya jangan nggak ada. Itu dari mereka. Seperti halnya Atta dan Aurel yang sangat peduli akan kondisi kedua orang tuanya, begitupun dengan Aska Corbuzier. Meski masih berumur 19 tahun, Aska memberi uang senilai 50 juta rupiah kepada Kalina Oktarani. Kemudian uang tersebut dijadikan modal usaha Esteller oleh Kalina. Sebenarnya tuh aku dari tahun lalu pengen buka, cuma mencari tempatnya juga kan nggak gampang ya. Aku mencari tempat yang strategis gitu, sampai muter sampai ketemulah di sini gitu. Nah pas lagi aku mau sini 1 bulan yang lalu aku jalan sama anak aku, tiba-tiba anak aku bilang ini, Mama, Aska minta nomor rekening Mama gitu. Terus buat apa? Aska mau kasih ke Mama. Mau kasih buat apa? Enggak. Bukti salah satu tanggung jawab Aska untuk Mama. Aku bilang nggak perlu, Mama masih ada gitu. Dia sebenarnya pengen ngasih aja buat jajan mamanya mungkin ya gitu. Terus aku pikir gini, sebagai seorang ibu ya nggak usah dikasih uang, anak inget sama ibunya udah bersyukur banget ya. Terus pas tiba-tiba dia mau kasih uang kayak gitu, dia maksa aku sampai akhirnya aku kasih nomor rekening aku, ternyata dia bener transfer dan itu tuh bikin aku nangis banget. Yang akhirnya aku pikir gini, aku nggak mau menggunakan uang dari anak aku itu untuk kayak aku jajan, buat belanja, buat apa. Dah aku gunakan uang dari anak aku untuk aku akhirnya aku bikin ini. Yang tadinya niatnya mau pakai uang aku, tapi buat anak aku ya udah. Berapa sih gitu. Jajan mamanya ya? Aku dikasih 50 juta sama anak aku, dari itu tiba-tiba aja dah aku kalau ngomongin anak sedih. Oke, masa aku seorang anak baru umur 19 tahun udah bisa memberikan, menurut aku tuh uang besar banget. Itu aku bersyukur banget. Itu aku, ini tangisan bahagia seorang ibu. Bangga ya, Tak? Bangga banget karena maksudnya bersyukur banget punya anak yang inget sama ibunya. Itu aja. Terus maka aku nggak mau gunakan uang dari anak aku itu untuk aku belanja, untuk apa yang dari untuk kesenangan sesaat. Jadi aku gunakan untuk ini. Jadi kalau misalkan suatu saat aku bilang, ini pertama Mama buka but uang dari kamu. Dan itu aku udah ngomong sama Aska, uang dari Aska Mama pakai untuk modal Mama. Akhirnya aku bilang gitu. Terus itu iya, ya, that's good gitu, bagus mah gitu. Jadi Mama nggak pakai buat Mama mau pakai apa terserah, nggak sayang, nggak apa-apa kata dia. Tapi aku bilang Mama nggak mau, Mama akhirnya alokasikan ke sini. Udah itu seneng dia gitu. Dan maksudnya ya apa ya, kebanggaan tersendiri. Jadi but pertama aku bilangnya dari Aska gitu. Walaupun mungkin niatnya dia bukan untuk itu, tapi aku bilang ini dari Aska. Usaha Esteller yang dirintis Kalina belum juga sebulan sudah mendatangkan banyak pelanggan. Lewat kerja kerasnya tanpa rasa gengsi, warung Estellernya makin ramai dikunjungi pembeli. Kalina menganggap uang pemberian Aska itu membawa keberkahan bagi rezekinya. Sebenarnya sih alhamdulillah ya, cukup membantu. Jadi promosinya tuh dipermudah gitu. Jadi aku tuh nggak sengaja. Sebenarnya aku nggak lagi yang sengaja pengen
promosi lewat TikTok awalnya ya. Jadi aku tuh lagi live waktu itu hujan, pas lagi hujan gitu ngapain ya, mendingan aku coba itu aja deh live gitu di sini. Ternyata besoknya banyak yang datang, alhamdulillah banget gitu loh. Terus udah gitu ya kan sekarang salah satu ibu datang ke sini karena ngeliat dari live aku, dan ini seminggu, aku baru seminggu di sini, alhamdulillah banget. Udah ada pelanggan, udah yang balik lagi gitu, udah ada yang datang lagi ke sini, jadi ya bersyukur banget sih. Sementara ayah Aska, Deddy Corbuzier, tidak mengetahui jika anaknya itu memberi uang kepada ibunya. Reaksi Deddy justru sangat senang karena Aska, anak yang selama ini tinggal dengannya, berhasil menjadi anak yang berbakti di bawah didikannya. Kuliahnya baik, lagi libur kan, lagi libur, nanti masuk lagi bentar. Oh, saya nggak tahu malah. Emang dia ngasih uang ibunya? Bagus lah, bagus, berarti pendidikannya baik. Kau tahu dari mana? Oh, dari ibunya. Kalau saya nggak tahu, soalnya itu kan anak antara Aska dengan ibunya kan. Ya. Saya bangga karena dia anak yang baik. Kalau apa yang dia lakukan dengan kebaikan dia itu sudah perilaku ya seorang anak terhadap ibunya lah, pasti gitu. Apa? Kuliah biaya sendiri, semua biaya sendiri.